Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya di sini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, tabel, dan grafik dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab ini terdapat materi pembelajarannya. Yang pertama, karakteristik lapisan-lapisan bumi. Yang kedua, pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data. Yang ketiga, klasifikasi iklim Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Keempat, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca iklim di Indonesia. Adapun pada kali ini kita akan membahas tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Adapun di sini terdapat pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmo yang berarti uap, sfer yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi yang tebalnya sekitar 1000 km. Kemudian di sini terdapat pengertian dinamika atmosfer, yaitu segala peristiwa yang terjadi di atmosfer bumi seperti awan, hujan, angin, badai, global warming. Kemudian di sini terdapat komposisi atmosfer bumi, yaitu terdapat dua, ada unsur utama dan yang kedua unsur minor. Adapun unsur utama yaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,93% dan karbon dioksida 0,34%. Yang dijumlahkan semuanya yaitu 100%. Dan kemudian di sini terdapat unsur minor, yaitu ada neon, helium, ozon, metana, dan yang terakhir kripton. Di sini terdapat sifat atmosfer. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, yaitu dinamis dan elastis. Ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi, dan yang terakhir mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Selanjutnya di sini terdapat lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama, troposfer, yang kedua, stratosfer, yang ketiga, mesosfer, yang keempat, termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Adapun lapisan yang pertama yang kita akan bahas yaitu troposfer yang memiliki ketinggian 0 sampai 12 km. Nah, lapisan troposfer ini yaitu lapisan terbawah yang sangat berpengaruh pada kehidupan bumi. Selanjutnya terdapat gejala-gejala cuaca dan iklim, yaitu angin, hujan, awan. Terdiri atas lapisan planetair 0 sampai 1 km, lapisan konveksi 1 sampai 8 km dan lapisan tropopause 8 sampai 12 km.
Selanjutnya, pada lapisan ini setiap naik 100 meter maka terjadi penurunan suhu 0,64 Celcius. Selanjutnya di sini ada lapisan kedua, yaitu stratosfer, memiliki ketinggian 12 sampai 50 km. Nah, lapisan ini dinamakan lapisan ozon, berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Bisa kalian lihat gambarnya, di sini terdapat ozon yang sudah menipis. Disebabkan karena polusi udara, yaitu ada knalpot kendaraan dan ada asap pabrik. Nah, asapnya ini akan naik ke atas hingga menyebabkan memanasnya bumi. Nah, lama-kelamaan lapisan ozon ini akan menipis, bahkan akan berlubang. Bisa kalian lihat gambarnya. Selanjutnya pada lapisan stratosfer itu ialah semakin bertambah tinggi, suhu semakin naik dari min 60 derajat Celcius di ketinggian 12 km menjadi 0 derajat Celcius pada ketinggian 50 km. Nah, pada lapisan ini juga tempat pesawat terbang. Selanjutnya lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer, memiliki ketinggian 50 sampai 80 km. Lapisan ini yaitu lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor atau asteroid saat memasuki bumi. Nah, bisa dilihat gambarnya atau GIF-nya. Di situ meteor yang memasuki atmosfer bumi disebut dengan meteor, sedangkan meteor yang sudah jatuh ke bumi disebut meteorit. Adapun enggak semua meteor bisa dilindungi oleh pelindung bumi atau lapisan mesosfer. Kalau meteornya sudah sangat besar, itu bisa jadi meteor tersebut jatuh ke bumi walaupun hanya pecahannya sedikit, yang hanya sedikit. Selanjutnya di sini mesosfer terletak di antara lapisan stratopause dan mesopause. Selanjutnya, mesosfer memiliki temperatur min 50 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Adapun mesopause itu ialah lapisan peralihan antara mesosfer dengan stratosfer. Selanjutnya lapisan keempat yaitu termosfer atau ionosfer, memiliki ketinggian 80 sampai 600 km. Nah, pada lapisan ini terdapat lapisan inversi, yaitu semakin tinggi suhunya semakin naik. Nah, pada lapisan ini yaitu lapisan terpanas. Ingat, termos itu panas. Jadi lapisan ini yaitu lapisan terpanas. Suhu mencapai 1200 derajat Celcius. Nah, pada lapisan ini disebut lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi gas. Selanjutnya, pada lapisan ini menghasilkan aurora, pelangi, kilat, fatamorgana, dan halo. Nah, kalian bisa lihat gambarnya, di samping ada pelangi, di samping pelangi terdapat halo atau lingkaran putih yang terkadang itu terlihat di sekitar matahari. Selanjutnya di bawahnya terdapat fatamorgana, dan yang terakhir itu ada gambar aurora. Nah, adapun fatamorgana itu ialah ilusi optik akibat pembiasan sinar matahari. Nah, biasanya terjadi
di daerah gurun. Itu namanya fata morgana. Nah, lapisan yang terakhir atau lapisan kelima di sini ada exosfer atau disivasisfer. Memiliki ketinggian 600 sampai 1000 km. Nah, lapisan ini merupakan lapisan atmosfer bumi paling luar. Disebut lapisan geostasioner atau ruang antar planet, karena pemisah bumi dari ruang angkasa. Nah, pengaruh gaya gravitasi di lapisan ini itu sangat kecil. Gravitasi bumi itu sangat kecil di lapisan ini. Nah, selanjutnya mulai terdapat orbit satelit dan memiliki suhu terpanas 2000 derajat Celcius. Oke, terakhir di sini terdapat manfaat atmosfer bagi kehidupan. Yang pertama, melindungi bumi dari sinar matahari yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Yang kedua, melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa seperti kayak tadi ada meteor. Selanjutnya, menyebabkan suhu bumi tidak terlalu tinggi pada siang hari dan tidak terlalu rendah pada malam hari. Nah, yang terakhir, gejala cuaca dan iklim sangat mempengaruhi aspek kehidupan. Oke, sampai di sini materi tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa setiap ibu memberikan materi atau video untuk membuat ringkasan atau rangkuman di buku catatan. Oke, pokoknya nanti ibu akan cek atau bahkan nanti ibu suruh kirim. Pokoknya kalian harus membuat rangkuman, wajib hukumnya. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan bisa ditanyakan baik melalui grup maupun PC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.